Alhamdulillah 6 hari lagi PKH BPNT tahap kedua diproses cairnya. KPM ini fix cair duluan. DTSN sudah aktif, KPM bisa cek ada 2 hasil di awal bulan April 2025. Bantuan sosial beras mulai cair tanggal 6 April 2025. Nah, seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya mari kita simak bersama-sama tentunya setelah intro berikut ini. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia. Berjumpa lagi dengan channel Naura Vlog, channel yang membahas tentang bantuan dari pemerintah. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting dan gembira bagi keluarga penerima manfaat, utamanya ada penerima manfaat PKH BPNT dan bantuan tambahan lainnya. Karena dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas, alhamdulillah 6 hari lagi PKH BPNT tahap kedua diproses. KPM ini fix cair duluan. Data DTSN sudah aktif, KPM bisa cek ada 2 hasil di bulan April 2025. Bantuan sosial beras mulai dicairkan tanggal 6 April 2025. Nah, seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya mari kita simak bersama-sama. Tentunya jangan skip agar kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya. Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya, bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel Naura Vlog, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Naura Vlog. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga rezeki kalian lancar jaya, amin amin ya robbal alamin. Nah, baik sahabat sosial dimanapun anda berada, mari kita langsung saja ke informasi selengkapnya. Sahabat sosial dimanapun anda berada, sebelumnya kami ucapkan dari Naura Vlog ya, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga dengan kita sudah melaksanakan bulan Ramadan dan ditutup dengan sholat Idul Fitri, semoga teman-teman semuanya kembali menjadi suci kembali, amin amin ya rabbal alamin. Semoga rezekinya juga akan semakin baik lagi di bulan April dan seterusnya, amin amin ya rabbal alamin. Nah, baik sahabat sosial, kita akan bahas terkait bantuan sosial PKH BPNT karena kita sudah memasuki bulan April, artinya bantuan sosial PKH BPNT tahap kedua sudah di tanggalnya ya sahabat sosial. Kemudian sahabat sosial, untuk bantuan PKH tahap kedua dan juga BPNT tahap kedua nanti akan diproses mulai di tanggal 6 April 2025 sahabat sosial. Untuk proses awal karena data tunggal sosial ekonomi nasional sudah aktif di awal bulan April 2025. Jadi nanti mulai dari tanggal 6 April 2025 untuk bantuan PKH BPNT sudah mulai proses verifikasi dan validasi. Jadi teman-teman nanti bisa dicek ya apakah teman-teman sudah lolos DTSN atau tidak, karena kemungkinan besar di awal bulan April untuk DTKS belum bisa diakses. Apabila masih bisa diakses berarti teman-teman masih bisa mengecek ya apakah teman-teman masih menerima atau tidak. Kalau masih menerima berarti di keterangan kolomnya misalkan PKH ada keterangan ya atau tidak, nanti teman-teman dicek bisa, ya kalau DTKS-nya masih bisa aktif di awal April 2025. Jadi mulai dari tanggal 6 April 2025 bantuan PKH BPNT diproses, kemudian kemungkinan besar 1 minggu hingga 2 minggu ke depan bantuan sosial untuk PKH BPNT akan segera disalurkan. Jadi memang teman-teman semuanya prosesnya kemungkinan lebih cepat dari data DTKS sebelumnya, karena DTSN adalah seluruh data dikumpulkan menjadi satu dan juga untuk sistemnya juga berbeda. Kemarin sudah melakukan ya, untuk sudah melakukan ground checking ya oleh pendamping sosial sebelum lebaran, mulai dari awal bulan Maret hingga H-5 lebaran kemarin sudah hampir selesai dan bahkan sudah selesai 100% untuk proses ground checking pendamping sosial di berbagai wilayah di Indonesia. Sehingga Kementerian Sosial mulai dari minggu pertama di bulan April sudah mulai meng-cross check ya, mengevaluasi, memverifikasi dan validasi KPM-KPM yang layak menerima bantuan sosial dan juga layak masuk ke dalam data DTSN untuk tahun 2025. Jadi bagi teman-teman yang nanti masuk DTSN, selamat karena memang bantuan sosialnya nanti akan dilanjutkan, kecuali teman-teman adalah sudah menerima atau kepesertaannya sudah lewat dari 5 tahun ataupun sama dengan 5 tahun di bulan April
2025 nanti akan di stop bantuan sosialnya, karena memang peraturan terbaru untuk bantuan PKH ketika teman-teman kepesertaannya sudah 5 tahun itu akan di stop secara otomatis oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jadi bagi teman-teman yang merasa sudah hampir 5 tahun bahkan atau di bulan April adalah sudah 5 tahun, maka teman-teman bisa hubungi pendamping sosial atau dinas sosial untuk mengajukan bantuan sosial lainnya, yaitu adalah bantuan sosial program PENA. Karena bantuan program PENA adalah bantuan sosial untuk modal usaha bagi teman-teman yang sudah hampir 5 tahun kepesertaannya ataupun bahkan sama dengan 5 tahun di bulan April. Silakan ajukan dari sekarang sebelum teman-teman nanti di stop secara permanen untuk bantuan sosial PKH-nya. Nah, kalau teman-teman semuanya di ACC atau diterima sebagai penerima manfaat untuk bantuan sosial program PENA, maka teman-teman bisa berusaha dengan modal antara 5 juta hingga 6 juta rupiah. Nanti teman-teman semuanya akan dibimbing oleh pendamping sosial, kemudian dinas sosial untuk berjualan apa sesuai dengan kemampuan teman-teman. Misalkan nanti berjualan sayur keliling, ataupun teman-teman menjahit, ataupun misalkan teman-teman semuanya adalah pintar dalam memproses sebuah makanan atau memproduksi makanan, itu juga bisa dengan modal tersebut. Nanti akan dievaluasi oleh Kementerian Sosial, kemudian juga dinas sosial dan juga pendamping sosial. Nanti akan dievaluasi apabila teman-teman memenuhi syarat untuk mendapatkan modal usaha, nanti akan diproses kemudian dicairkan untuk modal usaha 5 hingga 6 juta rupiah. Namun untuk modal usaha tersebut tidak berbentuk uang tunai secara utuh ya, nanti akan dibelikan untuk kebutuhan teman-teman. Misalkan berjualan bakso, nanti akan dibelikan gerobaknya, kemudian untuk dibelikan alat masaknya dan lain sebagainya, bukan untuk uangnya. Karena kalau teman-teman diberikan uang modalnya nanti akan habis ya, digunakan untuk hal-hal yang tidak untuk memproduksi jualan teman-teman. Nah, kemudian untuk info yang kedua terkait KPM ini fix cair duluan adalah bagi teman-teman yang memang kemarin ketika dilakukan ground checking ya, untuk asetnya itu tidak punya atau teman-teman tidak mempunyai aset. Karena teman-teman semuanya ada dua evaluasi. Yang pertama adalah terkait dengan aset berjalan dan aset tidak berjalan. Aset tidak berjalan adalah teman-teman memiliki sawah ya 1 hektar, kemudian misalkan teman memiliki tanah ya luas, kemudian memiliki juga lahan luas ya, itu menjadi ciri-ciri KPM yang tidak akan lolos DTSN. Kemudian untuk aset tidak berjalan seperti teman-teman memiliki motor, mobil, kemudian televisi di atas 30 inci, kemudian juga kulkas dan sebagainya, itu adalah juga evaluasi teman-teman sebagai penerima manfaat yang kira-kira sejahtera atau tidak. Nanti akan di ranking ya. Kemarin yang sudah dilakukan ground checking dan rankingnya adalah di ranking 1, 2, 3, maka nanti akan dicairkan duluan ya. Nanti akan ada ranking-ranking yang terakhir, yaitu bagi teman-teman yang memiliki aset namun tidak banyak ya. Contohnya adalah memiliki ternak kambing ya 2 ekor dan sebagainya, itu adalah aset tidak berjalan namun sedikit ya, itu juga salah satu kriteria. Namun rankingnya akan lama untuk pencairannya. Jadi nanti yang di ranking paling awal yang tidak memiliki aset, kemudian di rumahnya tidak memiliki televisi, tidak memiliki kulkas, tidak memiliki motor bahkan ya, itu yang akan dicairkan lebih awal. Kemudian data tunggal sosial ekonomi sudah aktif ya di awal April, ada 2 hasil. Jadi kemarin teman-teman di tanggal 31 Maret itu adalah berakhirnya data DTKS, sehingga DTSN di awal April sudah mulai aktif. 2 hasil yang telah dihasilkan oleh DTSN adalah nanti akan ada banyak KPM yang tidak lolos DTSN dihapus karena kemarin sudah dilakukan ground checking. Kemudian banyak juga KPM baru yang masuk ke dalam DTSN. Jadi bagi teman-teman yang belum pernah menerima bantuan sosial, coba dicek ya, tanyakan ke pendamping sosial. Semoga saja sudah masuk di sistem 6NG atau 6MA ya. Kalau sudah masuk berarti teman-teman alhamdulillah di tahap kedua nanti akan dicairkan PKH dan juga BPNT tahap yang keduanya. Kemudian teman-teman kita akan lanjut terkait bantuan sosial beras 10 kg. Nah, bantuan beras 10 kg kemarin banyak yang bertanya di bulan Ramadan kenapa tidak dicairkan. Padahal penting sekali bantuan beras tersebut untuk memenuhi kebutuhan di saat Ramadan. Namun memang kementerian ataupun pemerintah mempunyai alasan untuk bantuan beras tidak dicairkan di bulan Januari, Februari, dan Maret karena adanya panen raya. Nanti di bulan April, sahabat sosial, karena sudah tidak panen raya, kemungkinan besar mulai di tanggal 6 April 2025
bantuan beras 10 kg akan segera mulai didistribusikan. Paling enggak sudah ada surat perintah untuk mendistribusikan untuk bantuan beras 10 kg di berbagai wilayah. Ada kemungkinan besar nanti penerima manfaat bisa menerima maksimal 40 kg untuk Januari, Februari, Maret, dan juga April 2025. Kalau dirapel sampai 40 kg, alhamdulillah teman-teman, setelah lebaran masih ada tabungan beras ya. Seenggaknya untuk sebulan atau 2 bulan ke depan sudah memiliki beras 40 kg tersebut. Nanti kita tunggu saja informasi lebih lengkapnya dari Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, dan termasuk banyak sekali menanyakan terkait BLT BBM yang memang hingga saat ini belum ada kabar yang menggembirakan ya. Semoga saja pemerintah kembali menepati janji-janjinya ya, seperti BLT BBM, karena di tahun sebelumnya ada namanya BLT mitigasi risiko pangan, itu pun gagal dicairkan. Semoga BLT BBM tidak seperti BLT mitigasi ya. Semoga BLT BBM juga akan segera disalurkan setelah lebaran. Itulah sahabat sosial informasi terbaru, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.